Belum dulu ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa syukurlah wa salatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ma ba'd. Yang saya muliakan para ulama kami yang hadir di sini, Prof. Najamuddin dan para alim ulama pimpinan pondok pesantren Nasriyah. Ya, kemudian juga sama-sama kita hormati Pak Dirjen, kebanggaan kita karena 5 tahun atau muridnya pendidikan Islam ya. Ya, ini murni Al-Qur'an sekarang di masih Islam. Prof. Darwis sudah, kemudian sahabat kita Pak Dr. Santanan Prof. Kalau dalam dunia hukum di Indonesia siapa yang tidak kenal beliau? Dia penegak hukum paling disegani di Indonesia saat ini. Seharusnya beliau ke mahkamah hukum, tapi kita aja ada persoalan teknis, tapi ya adalah rohnya mahkamah pada beliau. Nah, maaf tidak menyebutkan nama satu persatu. Saya kira juga sudah banyak disampaikan oleh teman-teman semuanya. Mungkin yang perlu kita lihat sekarang, muktamar Asad akan datang. Pembacaan saya kepada Asad ini tidak seimbang antara lokomotif dengan gerbong. Lokomotifnya kecil tapi gerbongnya banyak, besar-besar. Padahal saat ini diperlukan kelincahan untuk bermanuver. Jadi saya kira perlu ada pemikiran kelembagaan Asad ke depan. Kemudian juga pola manajemen. Mungkin sudah saatnya Asadiah beralih pada pola manajemen modern. Selama ini kita pola leaders, kita sudah perlu beralih kepada pola managers. Leaders itu diperlukan ketokohan, kepiawaian, ya, darah biru, followernya banyak, hebat orator dan sebagainya. Tetapi tidak bisa memecahkan persoalan mikro secara profesional. Dalam dunia modern seperti sekarang ini kita perlukan kemampuan manajerial yang hebat. Tidak perlu tokoh, tidak perlu populer, tidak perlu darah biru, mungkin tidak perlu juga terlalu tua ya. Tapi kasih 100 item pekerjaan, marginalnya tinggal sedikit. Kasih jaringan, lobbynya di mana-mana. Dia bisa bekerja di belakang layar untuk membesarkan Asadiah. Nah itu yang kita perlukan. Kita tidak bisa mengurus Asadiah setengah hati. Bukan berarti setengah hati itu harus full, tapi profesional. Nah, jadi itu bagaimana menciptakan satu keseimbangan antara lokomotif dengan gerbong 500 berapa sebanyak 500 setengah cabang. Jangan kita bangga dengan akal kayak itu. Itu beban. Tidak mungkin bisa kita bekerja secara profesional. Tidak mungkin bisa saja mencapai puncak kalau overloading terlalu banyak beban. Jadi pola manajemen aset itu diperlukan ke depan. Gimana supaya membaca seperti tadi apa yang disampaikan oleh Adinda Profesor Komerdi. Kemudian juga ya perlu memikirkan persoalan dan tantangan kita di Asadiah itu adalah biaya. Saya terus terang kaget ya waktu membaca proposalnya kemarin, minta bantuan
proposalnya berapa? 750 juta Pak Zamzam. Muktamar Nasional anggaran proposalnya 750 juta. Bisa apa itu 750 juta? Itu apakah asalnya bisa besar dengan biaya muktamar hanya sebesar 750 juta? Itu kalau panitia kecil, panitia maulid itu ya. Teman-teman yang datang itu enggak berubah proposalnya. Dari 17 berapa Pak? 2 miliar ke minimum 5 miliar. Dan 5 miliar itu dalam tempo 15 menit kita hanya telepon orang, di dalam angka terkumpul sekitar 1,5 M. Tadi pagi sudah diserahkan 500 juta cash, dan itu halal, dan itu bukan uang politik. Istiqlal tidak boleh masuk urusan politik praktis. Kalau asal dia punya tendensi politik, kami tidak akan terima masuk di Istiqlal. Itu bisa merusak pesantren kalau ada unsur politik masuk. Jadi siapapun nanti memimpin, asal dia ingat Bapak Senaguru Ustaz, yang penting jangan ada intervensi politik, itu sangat penting. Kemudian juga krisis yang kita alami di Asadia itu bukan hanya tanah, tapi wawasan, pengalaman untuk memimpin organisasi dan memimpin lembaga di dalam era seperti sekarang ini. Harus kita mempersiapkan diri bersaing dengan para pesaing-pesaing. Coba kalau kita lihat pesantren Sinogiri, ya kan? Dana yang berakumulasi di pondok itu adalah sekitar 14 triliun. Gontor yang rising star sekarang ini pesantren Tazaka, luar biasa. Jadi kita perlu Sulawesi Selatan ini bangkit dengan daya mengikuti ritme modern. Maka juga judulnya Asadia. Maaf, kami tidak menggunakan Asadia di pondok pesantren Al-Ikhlas ya, karena saya nggak tahu jadi maksudnya nanti seperti apa. Kalau dimasukkan menjadi cabang Asadia, kita bukan numpang kehebatannya Asadia. Coba tahu nanti numpang kelemahannya Asadia, sehingga kita nggak bisa maju. Nah, karena itu saya mohon ke depan mari kita memperbaiki pola manajemen. Ya, setuju. Dan saya ingat betul apa yang disampaikan Pak Gubernur Kepri. Kami tidak akan membuka sekolah umum di Provinsi Kepri. Yang kami akan bangun adalah pondok pesantren. Ya, jadi sekolah yang paling canggih di masa depan itu adalah pondok pesantren. Sekarang kita lihat di Inggris, ya. Di Inggris dan di Australia, sekolah unggulan sekarang ini adalah boarding school. Salah seorang profesor dari Inggris kemarin mengatakan bahwa justru pondok lembaga pendidikan paling modern di dunia ini adalah pondok pesantren. Jadi orang Barat mengagumi pondok pesantren. Tapi kok kenapa kita seperti tidak percaya diri? Jadi saya kira kita perlu memang berbenah dari segi manajemen. Ya. Diperlukan wawasan nasional dan internasional. Kita perlu studi banding. Ya. Kami studi banding di Sydney, ya. Di situ ada bukan pondok pesantren, 5 boarding school, itu dibiayai oleh Saudi Arabia. Saya kira terbaik di Australia. Kami studi banding juga di Turki,
pondok pesantren atau boarding school yang paling bagus ada 3 di Turki itu. Memang sangat rapi, sangat malu kita di pondok-pondok pesantren di Turki yang saya kunjungi itu. Tidak ada lipatan-lipatan di dalam seperti kayak hotel berbintang 5. Padahal itu santri yang tinggal di pondok. Kemudian tidak ada jemuran berseliweran di mana. Ya, kalau kita lihat di bagaimana memperbaiki ke depan, kita juga malu sebagai alumni. Kalau disorot oleh media, pondok pesantren yang tertua di Indonesia Timur, yang paling banyak terbanyak di Indonesia Timur, tapi tidak ada kebanggaannya seperti yang disampaikan Anda tadi. Saya kira tidak terlambat ya. Kita punya banyak potensi, teman-teman yang hadir sini banyak. Tapi ibarat sebuah tasbih yang tidak teruntai, diperlukan ya, pola kepemimpinan dan pemimpin yang bisa menghimpun yang berserakan itu. Saya kira nama besar Asadiah itu cukup potensial untuk kita kembangkan. Bukan saja namanya besar, tapi insya Allah berkahnya. Soal nanti bagaimana epistemologinya yang kita perlu rubah, ya memang ada, saya kira kita perlu ada saya. Bahkan mungkin juga ontologi, epistemologi dan aksiologinya juga. Nanti mungkin teman-teman perlu menggagas setelah muktamar itu bagaimana menggodok. Maka saya usulkan nanti ke depan teman-teman pengurus aset ya, pertama yang konkret ya. Kita jangan terlalu membebani diri kita dengan sesuatu yang tidak terukur. Urusan-urusan nasional itu biarkanlah urusannya pemerintah, urusannya Kementerian Agama, urusannya Kemendikbud. Jangan sampai kita itu terbebani juga dengan beban-beban nasional seperti itu. Hemat saya, kita jangan overloading dengan terbebani pikiran-pikiran yang sangat luas itu. Kita disegel kita saat ini masih sangat kecil. Anak tangga kita masih di bawah. Sebab kalau nanti terlalu tinggi kita akan melakukan sesuatu, tetapi anak tangganya nggak ada. Jujur ya, saya pelajari angka-angka uang yang beredar di Asadiah itu sangat-sangat tinggi. Ya, ada satu sekolah unggulan di selatan Jakarta itu orang Bugis juga yang punya. Itu satu semester kosnya itu ya, satu sekolah itu lebih tinggi daripada seluruh cabang Asadiah itu sendiri, seluruh Asadiah pusat dan sampai cabang. Ya. Jadi tidak ada kata lain kecuali harus ada dana itu tidak bisa dengan cara tadi yang disampaikan itu tidak misalnya itu ada laundry, ada itu recehan, ya recehan. Kalau mungkin bisa membentuk sebuah ideologi idealisme besar. Kalau untuk pengkaderan santri yang terampil oke lah, tetapi untuk membangun sebuah gagasan yang besar itu tidak bisa mengandalkan dengan cara-cara konvensional seperti itu. Tapi pertama kekuatan roh. Pak Zamzam tahu persis. Ya, kalau kita mau secara normal, secara biasa-biasa itu nggak bakalan bisa dapat apa. Tidak ada cara lain kecuali kekuatan Robi. Ya. Kita kan punya potensi, punya kekuatan, punya poin yang sangat, kita punya selling power yang sangat kuat, nilai jual yang sangat besar. Nah, kita tidak memanfaatkan itu. Kita sudah pelajari DDI. Kelemahannya DDI apa sekarang sama, kurang lebih bahkan ya Istiqlal satu-satunya anggaran yang tidak dipotong oleh program atau COVID pemerintah, hanya Istiqlal. Ini hampir 1 triliun. Pak Presiden 42 tahun ini nggak pernah tersentuh renovasi, masa mau dipotong lagi dengan sekian persen. Ya, langsung Presiden ya udah kecuali Istiqlal. Kementerian satu-satunya program proyek pemerintah yang tidak dipotong adalah Istiqlal. Itu hanya
kekuatan tanpa surat, hanya ngomong. Ya. Kita pendidikan kader ulama di sini sama Adinda, Bapak Kamudi, ya, pengurus di sini. Ya. Sekian lama kita akan membentuk pendidikan kader ulama ini nggak bisa. Alhamdulillah. Nah, pendidikan kader ulama ini dibiayai sepenuhnya oleh LPDP. Dan itu tidak gampang. PTIG biasa dapat 10 kuota saja. Itu jadi zamannya Pak Adinda, Pak Komarudin. Setelah turun jadi dirjen, kita terhenti. Karena nggak ada dirjennya lagi. Itu satu contoh lah bahwa perlu ada pendekatan. Nah, Ibu Sri Mulyani ya, dan kawan-kawan di situ ya dekat lah, pernah tetanggaan di Amerika, jadi kami di Amerika bertugas ya. Anak-anak saya dan anak-anaknya itu termasuk permainan, jadi kita sering ketua pengajiannya ya, kita selalu mengisi. Jadi gampang. Kemudian kebetulan juga di Menteri PUPR-nya juga, jadi ada Washingtonian gitu ya, sama-sama kita di Washington. Maka 20 imam Istiqlal ini itu diberikan rumah gratis ya. Cuma 1,5 sampai 2 juta gajinya imam Istiqlal sebelum saya. Nah setelah saya per bulan cuma tugasnya sekali seminggu dapat 40 juta tambah rumah. Rumah pribadi ditambah perumahan lagi, ditambah kamar lagi di sini. Jadi 3 rumahnya tuh imam di sini. Kenapa? Karena kalau intinya masjid itu kan imam. Kalau imamnya mogok itu bukan masjid. Iya Pak Zamzam. Nah jadi sebetulnya apa ya? Asalnya itu kita sudah punya dirjen. Ya, jadi saya kira kita perlu memanfaatkan potensi-potensi yang kita miliki. Alumni itu perlu diberdayakan. Saya jujur baru kali ini dihubungi oleh Asadir. Ya. Jadi jangan ada pretensi, wah Pak Nasar ini kok membantu, mungkin mau jadi ketua umum. No, saya sudah menyampaikan Bapak sekalian. Saya orang yang paling baik itu memimpin Asadir. Cari orang yang lebih baik yang punya visi ke depan, punya kekuatan logis, kemampuan-kemampuan. Ya. Sebab kalau tanpa mengurangi kehebatan Adinda itu hebat, ilmunya hebat, tetapi memimpin sebuah lembaga tidak cukup hanya menjadi pintar, harus ada kekuatan logis. Dan yang kedua juga harus punya trust ya, kepercayaan. Ya. Jadi kalau ada kepercayaan bisa kita kaget-kaget. Isi COVID kemarin, ya. Saya menggalang kita hanya 5 hari berpromosi itu pada teman-teman. Pak ini banyak orang yang di-PHK, kebanyakan umat Islam kan. Itu krisis itu pada zaman Delta itu. Kita menggalang bagaimana kelompok agama ini bisa kita ajak berpartisipasi mengumpulkan dana. Dalam tempo 5 hari terkumpul dana. Di luar dugaan saya itu 22 miliar Pak. Jadi sampai saya sampaikan ke ketua ketua Pak Doni pada waktu itu, ketua apa namanya Pak Adinda itu, Pak Doni yang COVID itu, Satgas COVID. Ya, Pak gimana? Boleh nggak kami mengumpulkan dana untuk masyarakat? Oh boleh, sangat diperlukan. Partisipasi swasta sangat penting. Pertanyaan berikutnya, bagaimana mendistribusikannya? Jamaahnya saja dikasih Pak. Belakang nggak ada jamaah kan itu untuk masjid. Iya, yang biasa jadi jamaahnya. Pak kalau dananya itu tidak sedikit gimana? Terus Pak Doninya, memang dananya ada berapa Pak? Saya bilang nggak banyak, berapa? 22 miliar. Kaget ya? Mas, disangkanya 100 juta gitu loh Pak.
Terus dia sarankan, karena saya nggak bisa mendistribusikannya. Bagaimana mendistribusikan uang itu kan harus dipertanggungjawabkan. Baiknya baik adas kita nggak punya, siapa yang melibatkan. Saran beliau kasih gubernurnya. Jadi gubernur Sulawesi Jawa Timur, karena paling banyak COVID-nya pada waktu itu, termasuk DKI Jakarta, Jawa Barat, dan masa Sulawesi Selatan nggak dapat juga. Jadi uang itu tidak pernah mampir di Istiqlal, tapi atas petunjuk kita didistribusikan kepada mereka. Kami hanya dapat tempat, itu pun dalam bentuk kupon ya, supaya nanti tidak ada fitnah di antara kita di Istiqlal. Omikron minta lagi supaya ada kegiatan yang sama. Sebenarnya sudah cukup, Omikron tidak besar dampaknya. Kami juga takut jangan sampai nanti kita dianggap, oh ini manuver apa ini Istiqlal ini. Kita kan sekarang gampang fitnah, gampang juga. Karena itu teman-teman, ini satu contoh ya, bahwa mungkin ke depan kita perlu memberdayakan Asadiah itu dengan cara-cara yang mengikuti perkembangan modern. Kami sudah membandingkan ada 8 pesantren di Indonesia ini sangat bagus untuk di elaborate pengalaman-pengalaman mereka itu, termasuk juga pendanaan. Jadi kita jangan mengandalkan SPP mahasiswa, apa santri, nggak mungkin. Santri kita petani, ya. Petani kita di Sulawesi Selatan tidak mungkin menjadi orang kaya, karena harga beras itu ditentukan harganya oleh Bulog. Kalau provinsi lain sama-sama berkeringat tapi kaya raya tuh. Kenapa? Karena tambang, karena coklat misalnya, tidak diintervensi oleh Bulog. Tapi kalau kita orang Sulawesi Selatan itu, ya nasibnya itu petani, tidak bisa menjadi kaya ya. Kenapa? Naik 1 rupiah saja harga gabah, harga beras itu heboh itu. Nah kalau pedagang lain atau pendapatan dari sektor lain mau naik setinggi apapun, nggak ada kontrolnya pemerintah negara kan. Jadi ini harus tahu peta kita berada di mana. Nah saya ingin juga mengajak kita semua, mari kita memikirkan perpindahan ibu kota baru ini. IKN ini bukan sesuatu yang sederhana teman-teman. Kalau kita tidak mampu menciptakan suatu konsep masa depan Asadiah di dalam era IKN, kita akan ketinggalan kereta. Itu habis nanti santri kita itu apa ya? Habis digarap oleh calon santri kita oleh pesantren dari awal. Jadi ancaman kita sekarang ini Asadiah itu nanti pasti akan merugikan. Kenapa? Karena manajemen pesantren modern sekarang ini itu biayanya murah, tapi profesional. Dari mana dananya? Itu karena mereka sistem wakaf ya kan. Jadi sistem wakaf, bukan kita kan sistem yayasan itu. Yayasan itu mencari uang. Yayasan seharusnya itu mendistribusikan uang. Nah, undang-undang yayasan sekarang ini kan sudah berbeda. Yayasan kita itu memang mencari uang boleh. Yayasan sekarang ini jangan cari uang, tetapi yayasan harus mendistribusikan uang. Nah, kapan kita melakukan penyimpangan, ada pidananya nggak Pak Samsul? Itu kalau kita melanggar undang yayasan itu, gawat itu. Kita niati ikhlas lillahi ta'ala tapi malah di penjara. Undang-undang pendidikan itu pun juga ada pidananya kan, Prof. Ya, padahal ada pidananya. YLKI, Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia, itu LSM yang memata-matai siapa lembaga pendidikan yang bohongin rakyat itu bisa kita dipenjarakan. Ya, jangan-jangan itu pengurus Asadiah itu dipenjarakan. Maka itu hati-hati. Yang terakhir ya bagi saya, mungkin nanti kita bisa bicara dalam kesempatan yang lainnya. Asadiah perlu melakukan perubahan yang ke PNDE. Misalnya mulai perguruan tingginya harus berubah menjadi universitas. Ya. SK terakhir Kementerian Agama itu Prof. Darwis ya, itu sangat mudah sekarang, bukan sangat mudah, sudah lebih enteng sekarang membuat semacam universitas.
Masa asal yang punya cabang sedemikian banyak, tapi tidak punya universitas masuk sekolah tinggi. Ya. Padahal di sini, insya Allah, ketua pengembangan SPTIK menjadi UI, menjadi universitas SPTIK. Jadi beliau sangat ahli. Ya. Jadi PR kita ke depan, Prof. Pak Yunus ya, bagaimana sesegera mungkin membuka universitas saja. Yang kedua, perlu juga kita nanti membangun semacam pusat kebanggaan Asadia. Kalau ada tamu-tamu dari luar negeri, kita mau bawa ke Asadia, mau memperlihatkan apa? Memperlihatkan kekumuran kan? Maka itu mungkin kita perlu Asadia itu perlu menciptakan apa semacam tower ya. Kalau nggak bisa 20 lantai ya 9 lantai setinggi masjid masjid raya itu. Pusat kegiatannya di situ. Nah kan kalau dana luar negeri mau diminta, itu kan turun. Wah ini nggak cocok dikasih perahu ini, cocoknya dikasih ikan. Nah kalau kita kelihatan penampakan itu cocok dikasih ikan, nggak bakalan bisa dibantu oleh luar negeri itu perahu, karena mereka punya ukuran. Siapa orang bisa dibantu dengan ikan, siapa yang mau dibantu dengan pancing, siapa yang lebih tepat mendapatkan perahu. Nah jadi kita juga harus menampilkan sesuatu yang bergengsi di tempat kita. Pokoknya paling tidak sekretariat itu harus eksklusif itu. Coba kita lihat di Gontor, coba kita lihat di Sunugiri, coba kita lihat di pesantren Tasaka, di pesantren-pesantren yang besar yang lain. Nah, kalau tidak ada bangunan-bangunan yang meyakinkan di situ, orang nggak mau membantu. Ya. Luar negeri apa lagi? Jadi kita harus ada strategi juga. Dana yang kita akan peroleh nanti ke asal itu nanti kita bisa memberikan caranya itu bukan hanya dana dalam negeri, miskin kita di Indonesia. Ya. Kami satu contoh kan, Istiqlal ini kan tidak punya tempat, hanya Istiqlal ini. Saya minta ke Ibu Sri Mulyani dikasih tower bekas bank di Jalan Surya Pranoto di sini Pak Sansani dekat Mahkamah Agung belakang situ Pak. Itu lantai 5 itu langsung pengalihan untuk pendidikan kader ulama Istiqlal. Tidak bisa diotak-atik oleh Menteri Agama. Tadinya mau minta separuh, tapi di situ ada diktum di bawahnya poinnya itu untuk pendidikan kader ulama Istiqlal. Ya. Kami ada madrasah di sini, tidak ada tempatnya. Kami minta lagi satu di sampingnya Pasar Senen, Jantung Jakarta. Itu 3.000 meter. Suratnya sudah selesai, sedang diproses untuk pengalihan ke Istiqlal. Nah, persoalannya kata Bu Sri Mulyani, kami tidak bisa membantu dana loh Pak Nasar, hanya kasih gedung. Itu kan perlu direnovasi. Kami datang ke Duta Arab Saudi Arabia karena waktu rajanya datang ke sini, saya dampingi, dia minta apa yang Anda minta. Saya katakan kehadiran yang mulia kami tunggu 32 tahun itu sudah lebih dari cukup buat kami sebagai hadiah. Lalu dia peluk saya. Nah, 5 hari setelah sampai di Saudi, kirim surat ke kedutaan. Coba panggil itu imam besar. Aneh, yang lainnya minta dikasih, dia nggak minta. Ya. Jadi akhirnya kami ada tanah di sini 200 meter tanah bekas bangunan ini. Itu yang pegawai bapak tempat-tempat sekretariat pembangunan Masjid Istiqlal itu kami akan bangun menjadi 5 tingkat, minta uang 7 miliar. Ya, ditolak surat kami oleh raja. Kenapa ditolak? Terlalu sedikit. Nah ini kami bikin untuk merenovasi gedung pemberian Bu Ani itu 8 lantai 40 miliar. Nah itu langsung minta nomor rekeningnya itu. Yang 3.000 meter ini
lebih luas lagi. Kita pasar seni jarang menuju ke BBN itu. Ya, terus salah seorang menteri Qatar datang ke sini, menteri urusan khusus itu di sini di tempat ini. Kita seluruhkan proposal, dikembalikan juga proposalnya itu, karena waktu proposal pertamanya itu kami bikin tawarnya 15 lantai, tapi masjidnya itu di lantai 2. Dikembalikannya itu karena minta supaya masjidnya tersendiri di depan, gitu kan. Nah, jadi mudah dua bangunan Tower Istiqlal ini bisa. Nah, satu lagi ada hotel di sekitar Tamrin di belakang Kementerian Agama itu, jalan ke Tanah Abang itu lebih luas lagi. Nah, ini kita akan jadikan hotel halal untuk supaya Istiqlal ini nanti tidak terus selalu ngemis ke pemerintah. Sekarang ini kan kita nggak ada, untung Adinda ini kan dia membiayai Istiqlal ini 15 miliar per tahun ya Adinda ya. Jadi beliau Dirjen Bimas Islam membiayai 15 miliar per tahun. Walaupun pengeluaran kita di sini sekitar 50 miliar per tahun. Jadi selebihnya itu kita harus cari. Ya. Nah, dengan demikian ini satu cara ya untuk mengembangkan Asadiah ke depan itu adalah lakukan pendekatan non konvensional. Kan kalau hanya SPB, ya, petani, ya. Kemudian juga sumbangan-sumbangan melalui radio suara Asadiah, teriak-teriakin, ingat dulu guru dulu kan 500 rupiah, ya. Bahkan ada dulu 100 rupiah ya kan. Ya. Nah, diteriak-teriakin cuma segitu. Ya. Jadi habis waktu. Nah, kalau itu waktu itu pembacaan sumbangan itu sampai 15 menit, itu kalau dipakai beriklan 15 menit itu bisa sampai ratusan juta. Iya. Jadi manajemen waktu di dalam media itu. Nah, mungkin juga yang kedua kita perlu di Asadiah itu adalah TV Asadiah. Kalau ada TV itu mampu membiayai dirinya sendiri melalui iklan. Apalagi komunitas Istiqlal itu kan, komunitas Asadiah itu banyak sekali. Nah, jadi kalau ada TV Istiqlal, TV Asadiah, contoh kita di sini ada TV Istiqlal, itu sudah mulai ada yang mengintip iklan. Tadi waktu Bapak Ibu masuk itu kan ada Istiqlal First di spanduk di depan itu kan besar. Apa yang dimaksud Istiqlal First ini? Itu kita akan menciptakan satu-satunya yang pertama mungkin di dunia ini adalah Istiqlal menggunakan metaverse. Bulan lalu kami ke Berkeley di Amerika, kami berjaya untuk ke tempat-tempat yang Silicon Valley itu ya. Ada di situ teman-teman yang mau mendukung Istiqlal untuk masjid yang pertama itu menggunakan konsep metaverse. Metaverse itu sangat-sangat canggih. Bukan lagi seperti TV atau internet. Kalau misalnya ngajar di sini, itu bisa kita salaman orang itu, pori-porinya orang itu bisa diketahui. Ya, melalui handphone, melalui ada kacamatanya juga khusus itu ya. Ya, bisa bertransaksi jadi Istiqlal nanti ini. Jadi siapapun yang membeli ikan misalnya, itu melalui handphone atau beli beras, kebutuhan pokok jamaah itu tidak perlu ke minimarket. Ya. Kontak, kita sudah ada MOU dengan kantor pos, dalam tempo 15 menit itu kebutuhan pokoknya itu bisa diantarkan ke rumahnya, bertransaksinya melalui konsep metaverse itu. Jadi dalam waktu dekat itu bisa terancam minimarket itu. Kalau semua masjid-masjid itu menggunakan konsep ini, maka orang lebih baik belanja ke masjid. Pertama halal, yang kedua membeli sambil beramal. Yang ketiga, kalau melalui handphone tidak ada uang parkir, tidak ada uang tol, tidak pemborosan bensin, tidak meminta waktu. Nah, jadi ini kita akan kembangkan. Cuma efeknya, misalnya, apakah bisa kawin dengan melalui konsep metaverse? Persis orang duduk di depan itu. Jadi alatnya itu nanti bisa teman-teman bisa lihat dalam singkat ini. Kami dapat sponsor kemarin.
Jadi pas makan malam dengan Pak Erik, Mas, ini saya minta untuk apa? Nah, saya mau merubah Istiqlal konsep teknologi itu. Saya perlu dana berapa Pak? 1,5 M. Ya, pas di sampingnya ada tetangga kita ini, Ibu Direktur Pertamina. Mbak, ini Pak Imam Besar butuh metaverse. Berapa Pak? Ya, udah. Jadi dalam tempo singkat, nggak ada surat, 1,5 M. Ya, ini satu contoh bahwa membangun asa dia, membangun institusi manapun juga, terutama Pak Indonesia. Perguruan tinggi itu harus pintar mencari relasi. Ya. Relasi, tanpa relasi nggak mungkin. Coba kita lihat Katolik, tetangga kita di sini, Protestan, luar biasa. Sangat ketinggalan kita dari segi pencarian dana. Dia hafal itu CSR-nya setiap BUMN itu. Kita nggak tahu singkatannya CSR saja, kita nggak hafal. Nah, jadi ada satu lembaga pendidikan tahu persis bagaimana meminta dana dari CSR. Itu kelebihan dana. Ya, saya berikan satu contoh itu. Pesantren Tazaka itu bukan lagi menghimpun dana, tetapi menyalurkan dana kepada masyarakat. Nah, mimpi kita ke depan bukan lagi kita yang memberdayakan Asadiah, tapi bagaimana Asadiah memberdayakan masyarakat. Di balik, selama ini kan kita ngemis kepada masyarakat, jadi masyarakat ikutan memberdayakan Asadiah. Nah, kita akan balik, bagaimana Asadiah memberdayakan masyarakat ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.